Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Asadi, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Asadi. Al-khamru idza takhalat bi nafsiha wal jildul maitati idza dubigha wa masara hayawanan. Najis yang bisa menjadi suci itu ada 3. Yang pertama khamar atau arak. Ya, arak itu dari perasan anggur. Apabila menjadi cuka dengan sendirinya, perasan anggur dibiarkan beberapa hari, dia akan menjadi khamar, minuman keras, haram diminum. Kemudian didiamkan lagi berhari-hari, dia akan berubah lagi menjadi masam, yaitu namanya cuka, tanpa diapa-apain. Kalau ditaruh sesuatu di situ, maka dia tidak menjadi suci. Garam ke, jeruk ke, atau apalah, atau zat apa, kimia apa, supaya dia tak terlalu masam atau apalah, atau lebih cepat dia jadi, itu tidak menjadi suci. Dia akan najis selama-lamanya. Jadi dia bisa menjadi suci perubahan dari arak yang berasal dari perasan anggur atau buah lah, buah yang lain. Itu ketika dia bisa berubah dengan sendirinya, maka dia menjadi halal atau suci. Dari perkara yang halal, anggur menjadi jus anggur halal, berubah menjadi khamar haram, berubah lagi menjadi halal lagi, yaitu menjadi cuka. Syaratnya tadi apabila tidak dicampuri apa-apa prosesnya, yaitu menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua sekarang kita masuk. Jadi kemarin kita sudah juga membahas tentang masalah khamar. Khamar itu memabukkan. Perkara yang memabukkan itu hukumnya najis yang basah. Tapi apabila dia sifatnya bukan benda cair, dia tidak najis. Contoh ganja atau pil ekstasi, itu hukumnya najis, tapi dia gimana? Hukumnya itu haram, tapi dia tidak najis, gitu kan. Tapi kalau cair, dia itu najis. Nah, itu. Begitu apa namanya? Kaidahnya seperti itu. Ganja dia tidak najis, yang ganja yang berupa bukan cairan. Tapi kalau yang berupa ada cairan semacam ganja atau apa namanya lah, itu hukumnya najis. Nah, makanya di bawah sholat tidak boleh. Ada orang sholat kok bawa Carlos di koceknya. Allahu Akbar. Baru beli tadi di warung, azan pula tak sempat minum. Jamaah dulu ya. Jamaah mantap. Nah, tapi dia ada di dalam sakunya tuh biarnya dikocek, ya itu sholatnya tidak sah karena dia sholat membawa najis. Nah, itu begitu. Akhirnya melebar. Kenapa kok? Apa nih namanya nih? Memabukkan. Kenapa kok itu bisa memabukkan? Karena ada alkohol. Akhirnya muter hukumnya jadi alkohol itu berarti najis. Wallahu a'lam. Ya. Karena sebetulnya yang menjadikan haram itu memabukkannya itu menjadikan haram dan menjadikan najis. Adapun alkohol itu adalah salah satu campurannya, katanya tak 5%, tak 10%, entah berapa persen. Akhirnya ulama pun berselisih pendapat sampai kepada masalah minyak wangi yang pakai alkohol
itu najis atau tidak, sampai macam itu. Intinya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang satu mengatakan tidak apa-apa, kelompok yang satu tetap mengatakan najis. Seperti itu. Ya wallahu a'lam ya. Kalau sebetulnya kalau begitu berarti spiritus menjadi najis gitu kan. Karena spiritus itu katanya itu adalah alkohol, kan begitu. Kalau memanglah alkohol itu yang disebut menjadi najisnya, maka berarti spiritus menjadinya najis. Nah, itu wallahu a'lam, itu menurut saya berasal kalau alkohol itu yang menjadikan dia itu najis. Ataupun alkohol yang lain nanti di rumah sakit untuk yang pencuci luka jadinya najis. Tetapi kalau ilatnya atau alasannya itu najis itu karena memabukkannya, ya kan? Jadi kan lain urusannya ini, karena ini sudah menjadi minuman ini memabukkan. Adapun unsur dengan unsur, nah itu tidak bisa menjadikan satu berarti ini unsurnya semuanya najis, ya tidak juga lah. Karena di situ juga ada kandungan airnya, kandungan masalah rasanya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Intinya masalah untuk selain makanan yang memabuk, minuman yang memabukkan alkohol ini, ya contoh itu yang justru menjadi penyebab perdebatan itu ketika minyak wangi dicampur dengan alkohol. Padahal alkohol itu kemana-mana larinya, ya kan? Justru yang terbanyak itu spiritus. Bahkan air aki itu aslinya dari ada alkoholnya juga gitu bang, ya alkohol juga air aki itu H2SO4, ya itu sebagian elemennya tuh ada alkoholnya itu, jadi H2SO4 begitu kan. Kalau kita menjadikan begitu berarti dia jadinya najis, akan jadi najisnya kemana-mana, intinya begitu. Nah, itu Allah alam. Kalau saya memang cenderungnya di dalam mohon maaf di dalam perbedaan pendapat masalah minyak wangi ini, saya lebih cenderung kepada yang tidak menajiskan. Nah, karena kita pikir seperti itu, karena berapa banyak perkara tuh yang dicampuri oleh alkohol ya, kadang-kadang kita tak bisa ngelak sudah apa aja, ya kan? Malah saya baru tahu kemarin spiritus tuh alkoholnya sekian persen, habislah spiritus tuh jadinya najis. Kalau memang itu alasannya. Justru berangkat dari hal yang seperti itu, saya justru menganggap berarti justru kalau minyak wangi itu bersih dan lain sebagainya. Ini saya terlepas dari perbedaan pendapat ulama ya. Dengan kita itu kecenderung yang kemana, intinya begitu. Nah, jadi justru banyak ulama yang justru mengatakan tidak apa-apa gitu. Wallah, tetapi kalau ada yang memilih yang najis, ya itu namanya pilihan kan gitu kan. Pilkada aja milih ya, walaupun kalah menang ya resiko lah ya. Nah, itu pilkada aja milih sama, itu sama. Tak usah gaduh. Dah paling sedih aja kalau kalah, itu inilah. Tak usah gaduh, sedih boleh, jangan gaduh baik. Sedih tak apa. Oke, kita lanjutkan. Yang kemudian berikut, kita harus tinggalkan minuman keras nih, ya. Kita menuju kepada wajildul maitati idza dzubiqa. Ada perkara yang aslinya najis, kemudian dia bisa menjadi suci, yaitu kulitnya bangkai apabila disamak. Ini kemarin kita belum bahas ya, belum kan? Belum. Ada seekor kambing ditabrak sama truk, mati dia kambing ini. Apa berarti kan bangkai, ya kan? Namanya bangkai itu najis. Semua bangkai najis, walaupun berupa seekor kambing, walaupun dia berulat. Ya, kadang-kadang kita ini orang masyarakat kita ini kalau udah bilang bangkai itu mesti yang udah berulat, bangkai itu tuh, ada bangkai tikus, ada bangkai katak. Kambing yang baru ditabrak oleh truk dan mati seketika itu juga disebut bangkai. Ya kan? Tapi pemahaman kita di masyarakat bangkai itu yang udah busuk kan begitu. Dan itu apabila dipegang pun isinya jadi najis. Kalau diambil bulunya gitu, taruh di kocek sholat, najis. Nah, walaupun itu berupa bulu kambing yang masih segar baru mati, itu pun hukumnya menjadi najis. Nah, otomatis kulitnya pun menjadi najis. Nah, kulitnya
Nah, kulit itu bisa menjadi suci caranya. Diambil kulitnya, kemudian dibentang, dibuang apa tuh apa namanya tuh gajinya apa tuh namanya, lemaknya menggunakan apa terserah. Kalau dulu pakai tai burung merpati bahkan, nah itu tai burung merpati ditaruhkan, nah nanti itu lemak-lemaknya tuh bisa hilang semua, itu menjadi suci. Menjadi suci. Kalau sekarang mungkin pakai apa lagi lah tak tahu kan. Nah, kita pun bingung dulu. Orang zaman dulu macam mana nih? Katanya biar suci malah ditai burung merpati kan. Nah, tapi itu cara untuk menghilangkan lemaknya. Dan ketika itu sudah dilakukan, kulit itu yang asli dan najis, kalau kita ambil kita bawa sholat kita tidak sah. Kalau sudah digitukan kita boleh bawa sholat. Bikin tali pinggang pakai boleh, sah, maksudnya tidak najis ya. Tapi kalau memang dia tidak disama macam gitu bangkainya tuh, langsung kita bikin tali pinggang, bikin apa gitu kan, itu menjadi apa namanya najis dan sholatnya tidak batal, sholatnya menjadi batal. Sekarang ada satu masalah kembali tadi, semua bangkai itu najis kecuali dua. Semua bangkai itu najis kecuali dua. Apa itu? Ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu bangkainya tidak najis. Selain itu najis. Jadi yang bapak-bapak beli di pasar tuh bangkai ikan atau bukan? Bangkai. Mana pula ibu tuh kalau ke pasar beli bangkai ikan ya. Tapi itulah bangkai yang halal ya kan. Itu pakai, kecuali bapak beli ikan yang masih hidup berenang nih, beli ikan nih, pergi ke pasar besok, pasar Mewon, Pak beli bangkai ikan, kaget orang tuh. Ini memang bangkai, ini bukan bangkai, memang bangkai yang halal ikan. Jadi dia tak pakai sembelih dulu, sembelih mana ada. Udah sembelih ini ikannya belum? Wah, belum kan? Bangkailah ya kan? Memang disembelih tak. Dan itu hukumnya boleh dimakan. Kedua, belalang. Belalang kita sekarang ini susah nak cari belalang. Kalau dulu zaman saya kecil ya Pak belalang dekat pokok ubi, dekat pokok tangkap, dibakar, dimakan. Sekarang ini macam tak ada, susah. Ada tapi jarang. Itu pun tak pakai sembelih. Iya kan? Kita makan belalang Pak, pernah makan belalang tak? Tak pernah? Alamak, tak pernah. Bang, kalau makan belalang disembelih tak? Tidaklah, mana disembelih? Tak ada langsung Bang. Langsung goreng. Makan pakai belalang boleh. Selain itu hukumnya haram dah. Sekarang ini mohon maaf, kita kan tadi membahas tentang kulit bangkai itu hukumnya najis. Sekarang ada banyak orang awam ni tak tahu. Biasanya tahu tupai kan? Tupai itu kalau bangkai dia pasti najis. Mulai dari ujung kepala sampai ekornya semuanya najis. Tapi banyak kita tengok orang, mohon maaf, dia kunci mobil, kunci motor dia tuh dikasih dulu lah. Zaman sekarang macam susah nak tengok. Tapi ada orang seperti itu. Dia bikin gantungan kunci kan? Ekor tupai dibikin tupainya tak disembelih nih, memang bangkai. Habis itu dia sholat di bawah dia, kunci dia kan? Kunci Allahu Akbar. Itu namanya sholat membawa najis. Dia membawa bangkai. Cuma bedanya karena dia kering, ya, dah kering dia jadi tak busuk lagi. Itu masalahnya. Itu perlu hati-hati. Kadang-kadang namanya orang tak faham. Dikira ini bagus nih ekor, mantap kata dia. Padahal itu najis. Boleh tak najis kalau disembelih atau di apa tadi kulitnya disama. Ya itu namanya disama. Kulit apa aja ya kecuali anjing dan babi. Ya, kulit apa aja kecuali anjing dan babi. Kulit buaya boleh disama dulu, bersihkan. Habis itu bikin tali pinggang dari kulit buaya. Kalau menurut mazhab Syafi'i semuanya boleh.
Kulit kan ada tali pinggang dari kulit ular kan? Ada dari kulit harimau kan? Ada harimau disembelih? Ada tak? Mana ada? Tak ada. Dia mati gitu, tak dibunuh, dah apa tak tahulah. Habis itu kulit dia diambil, bikin tas dari kulit buaya katanya. Tali pinggangnya dari apa nih? Kulit rusa dan lain sebagainya. Kalau rusa sih kebanyakan rusa sih masih disembelih orang. Kalau harimau mana ada orang nak sembelih harimau? Yang ada dia kena sembelih. Nah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i tidak apa-apa, boleh ya tali pinggang. Tapi ini perbedaan pendapat. Ada ulama Imam Malik rahimahullah taala, Imam Malik rahimahullah taala kalau tidak salah Imam Malik mengatakan yang bisa menjadi suci itu hanya hewan yang halal dimakan, itu saja. Nah, kalau hewan tak halal ya tetap bisa suci. Nah, tapi ujung-ujungnya intinya kesimpulannya gini. Kesimpulannya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu pun akhirnya akan bertemu. Nah, karena hewan yang kadang-kadang hewan yang dianggap oleh Imam Syafi'i itu tidak boleh dimakan atau haram, Imam Malik tidak mengatakan demikian. Akhirnya jadinya ketemu. Nah, jadinya ketemu. Dalam arti apa? Contoh tas dari kulit buaya tadi atau tali pinggang jadi dari kulit ular itu boleh dipakai. Menurut Imam Syafi'i dengan cara tadi dibersihkan dulu, disamak dulu semuanya. Ada kambing mati dibikin kompang, ya kan? Tapi disamak dulu. Itu kompang dari kulit kambing, bangkai kambing. Boleh. Yang tak boleh dimakan. Dia suci tapi bukan berarti halal untuk dimakan. Dia suci tapi berarti halal untuk dimakan. Kalau kambing disembelih suci boleh dimakan. Tapi kulit kambing bangkai ketika dia disamak, dia hanya suci untuk dipakai dan tidak boleh untuk dimakan. Habis itu nak digoreng tak boleh. Dia pasti terkena hukum harus disembelih. Nah itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, wol. Sebetulnya mungkin ini wol ini termasuk di pengecualiannya. Yang hukum asli segala sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu hukumnya najis. Itu hukum aslinya. Segala sesuatu kulitnya, bulunya, tanduknya, kalau hewannya masih hidup itu kita ambil itu hukumnya najis. Karena kambing ya, tanduknya lepas, kita ambil, kambingnya masih hidup, ini hukumnya najis, tidak boleh. Kecuali kambingnya itu disembelih, baru kita ambil tanduknya, dia suci mengikuti dagingnya, suci mengikuti dagingnya. Kalau wol ini banyak dilakukan, ini wallahu alam, ini mungkin bisa jadi termasuk pengecualian. Itu kalau tak ya susah memang, karena itu memang menjadi ya besar-besaran memang untuk pakaian kan begitu kan. Dan memang kayaknya Allah bikin bulu kambing itu memang udah ada fungsinya masing-masing ya gitu. Nah, wallahu alam. Tapi intinya Bang, secara hukum asalnya memang tidak boleh hewan apa saja ya. Kalau memang wol itu hukumnya dilainkan ya, karena dia satu pengecualian. Kalau kita samaratakan jadi pakai baju wol tak boleh lah, najis. Nah kan, ya kan masalah jadinya. Nah, ini. Wallahu a'lam. Ya mungkin ya untuk tentu ada perbedaan para ulama, walaupun mungkin ada sebagian yang tetap mengatakan tak boleh ya. Ya mungkin ada, itu harus kita kita cari dulu ya, siapa ulama, imam siapa yang membolehkan dan sebagainya. Karena itu sudah mendunia ya, tak mungkin kita nak menolaknya, itu sudah tak mungkin untuk menolaknya. Wallahu a'lam. Faslun. Kalau ada lagi tanya silakan langsung aja tanya kalau ada. Bangkai yang kita menggunakan sekarang kita ada udah seberang kita menggunakan apa yang disebut orang jadi
Kalau itu kan bukan ulatnya. Bukan ulatnya yang jadi kain. Mana bisa ulat jadi kain? Tak bisa. Nah itu mungkin kalau ulat sutra itu apakah bendiurnya atau apa saya pun tak tahu. Siapa yang ada peternak ulat sutra saya tak tahu. Apa? Nah, siapa yang ada peternak? Macam sekarang contoh walet itu kan air liurnya kan. Nah itu seperti itu. Apakah ulat sutra, apakah tainya? Kayaknya tak mungkin lah. Biasanya air liurnya semacam gitulah. Atau mungkin rumahnya entah apanya itulah, mungkin gitu. Itu bukan ulatnya. Bukan ulatnya. Oke, ada lagi? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu thalathatun. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassithah. Najis itu ada 3 macam. Pertama najis besar, najis berat, mughallazah. Wa mukhaffafah, najis ringan. Wa mutawassithah, dan najis yang sedang. Najis mughallazah yaitu anjing, babi dan keturunan. Ini kok tak ada di sini. Oh, ada. Al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinzir wa faru azima. Najis mughallazah yaitu najisnya anjing dan babi dan keturunan salah satu di antara anjing dan babi. Itu najis mughallazah. Ya. Nah, cuma memang ada perbedaan pendapat para ulama. Ini mazhab Syafi'i memang urusan najis anjing dan babi ini yang paling berat. Ya, paling berat. Kalau contoh, mohon maaf, kita berbicara masalah ilmu kan gitu kan. Masalah najis anjing ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan mutlak najis anjing ini. Imam Abu Hanifah mengatakan hanya moncongnya saja. Moncongnya saja. Lainnya tak najis, badan tidak najis, moncongnya saja. Kalau Imam Malik mengatakan tidak najis sama sekali. Tidak najis sama sekali. Makanya kita kalau kita di Indonesia ini kebanyakan orang pakai mazhab Syafi'i, maka mengikuti pendapat yang menajiskan. Ya, kalau di negara lain yang Maliki tak najis, mereka memang pengikut Imam Malik mengatakan ini tidak najis. Atau di mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi dia cuma mulutnya saja, badannya tak najis. Itu masalah perbedaan pendapat ulama. Dan itu ulama mazhab 4 ya, mazhab 4. Kita perlu tahu supaya kita ini tak terlalu kita bilang ya, terlalu ini ekstrim dan lain sebagainya. Nanti itu mau ngapain itu kok itu pakai jilbab pegang ini? Dia tinggal di mana dulu orang tuh? Oh, tuh tinggalnya di Afrika sana. Afrika mazhabnya Maliki. Ya kan? Afrika mazhabnya Maliki. Nah, itu. Dan sebetulnya mazhab itu kan tergantung guru kita siapa. Kita ngaji dengan siapa, kita belajar apa yang kita pelajari, boleh. Itu. Kalau mazhab Syafi'i yang banyak kan di Indonesia, Yaman. Nah, itulah yang paling banyak di antaranya. Di negara-negara Arab sana justru yang banyak Maliki, Hambali, Hanafi yang banyak. Kalau hitung negara ya. Kalau Indonesia kan memang manusianya banyak, ya kan? Kalau hitung negara itu yang banyak justru Maliki banyak, ya. Daerah Timur Tengah sampai di Afrika sana, daerah mana nih? Maroko, Libya, daerah sana semuanya itu kebanyakan justru Maliki mazhabnya. Di area Mesir campur. Mesir, Suriah itu campur. Mesir itu Maliki, Syafi'i, Hambali jadi satu. Semuanya mazhab ada di sana. Itu campuran. Jadi istilahnya kita perlu tahu agar kita ini tidak terlalu ekstrim. Bahkan saking ekstrimnya kita ini kadang-kadang kalau mohon maaf ya, dengan anjing ini macam benci gitu, ya kan? Benci dan pokoknya benci lah. Padahal itu kan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hewan yang masuk surga, Pak, anjing. Hewan itu termasuk satunya masuk surga itu anjing. Macam kambing tak ada ceritanya kambing itu masuk surga. Walaupun kurban pakai kambing, akikoh pakai kambing. Tapi yang masuk surga ini ada yang masuk surga ini anjing.
anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pun dia berkawan dengan anjing, pula tak dengan kambing. Sudah jadi yang masuk surga anjingnya. Itu sampai dia tidur bersama di gua itu. Kemana-mana bareng. Kalau memang dia itu, ini makanya ini kan perbedaan pendapat ulama. Kita jangan terlalu ekstrim kita membenci makhluknya Allah SWT. Kalau galak oke. Anjing kalau galak boleh dibunuh. Kalau tak galak dia sama hukumnya seperti kucing sebetulnya. Cuma karena kita mengikut pendapat yang mengatakan itu najis bola dan najis besar, akhirnya di situ macam ada anti dan lain sebagainya. Itu harus dikurangi seperti itu. Dulu para sahabat Rasulullah dan para sahabat zaman-zaman awal mereka berburu pakai anjing semuanya. Mana ada buru pakai kucing? Kalau berburu pakai kucing paling dapat tikus. Siapa nak makan? Ya Pak, berburu bawa kucing. Kau buru bawa kucing. Bawa yang ditangkap kucing tikus lah, masa kucing nak tangkap rusa? Macam mana? Itu. Di zaman Rasulullah mereka sama pakai. Cuma memang tidak boleh atau memelihara anjing yang tidak ada gunanya, maksudnya hanya untuk sekedar senang-senang itu memang tak boleh. Karena itu yang seperti itu akan menghambat malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Itu terlepas dari pembahasan perbedaan pendapat najis atau tidak, itu hukumnya sama. Hukumnya sama, maksudnya tidak bagus memelihara anjing yang hanya sekedar untuk bersenang-senang aja, untuk hiburan aja, tak bagus. Kalau para sahabat dulu dia memang untuk berburu, untuk makan, untuk cari makan, untuk penghasilan dan sebagainya. Jadi ulama pun berbeda pendapat terhadap kenajisannya anjing dan babi ini seperti ini. Kalau babi haram, memang haram. Dan dia najisnya karena dikiaskan dengan anjing. Anjing kayak gitu aja najis, apalagi babi yang lebih jelek. Aswahalan minal kalb. Dia sudah haram, terus bentuknya lebih jelek, akhirnya najisnya dinajiskan sama seperti si anjing ini tadi. Itu begitu. Ini kalau sedang berbicara tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, tentu mereka yang mempunyai kesimpulan masing-masing. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, ya. Imam Hanifah yang pertama dulu. Imam Abu Hanifah tahun 60, terus Imam Hanifah meninggal wafat tahun 150, dan di tahun itu Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tidak ketemu sama Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik ketemu dengan Imam Abu Hanifah, ya. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i ketemu sama Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, jadi muridnya Imam Malik. Sekitar 8 tahun mondok sama Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cuman akhirnya setelah menjadi orang yang bisa berfatwa mandiri, menjadi mujtahid, pendapatnya Imam Syafi'i awal-awal tuh sama dengan Imam Malik. Pendapatnya Imam Syafi'i waktu pertama Imam Syafi'i itu berada di Baghdad, kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mesir, baru pendapat Imam Syafi'i ini banyak berubah. Ketika di Baghdad namanya Qaul Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, itu hampir pokoknya merata sama dengan Imam Malik gurunya. Begitu dipindah ke Mesir, berubah, banyak perubahan. Pendapat Imam Syafi'i namanya Qaul Jadid, yaitu pendapat yang baru. Itu terjadi perbedaan. Itulah empat mazhab itu tadi. Saya sudah ceritakan mungkin ya. Kenapa kok mazhab cuma 4? Yang alim tuh banyak. Zaman dulu tuh bukannya cuma Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan cuma itu, banyak orang. Imam Malik, Imam Zuhri, Imam Lais, banyaklah pokoknya. Tetapi kenapa kok jadi 4 ini? Karena silsilah keilmuannya ini, turun temurunnya ini yang bisa terjaga nih dari 4 orang alim nih, yang bisa kejaga. Kan ada orang pandai, alim, dia punya murid 3 orang, terus ternyata murid 3 orang nih tak terasa alim, tidak menguasai ilmu gurunya. Kemudian yang satu dia profesinya tidak menjadi ulama panutan dan sebagainya. Yang satu meninggal cepat sebelum dia bisa menurunkan murid ilmu-ilmu gurunya. Yang satu dia ngaji cuma dia tak ditulis secara komplit,
ilmu yang dari gurunya. Akhirnya turun ke muridnya lagi, tambah sedikit yang diturunkan kepada muridnya dari imam yang pertama yang besar. Imam Les itu alim luar biasa. Cuman murid-muridnya ini tidak istilahnya bisa menjaga ilmunya itu sampai zaman sekarang nih. Tapi akhirnya yang bisa dari murid ke murid sampai hari ini itu bisa terjaga pendapat-pendapatnya tuh, hasil ijtihadnya tuh sama muridnya betul-betul dijaga, diteruskan itu hanya 4 ya. Ada satu Imam Daud Az-Zahiri, tapi Imam Daud Az-Zahiri ini dia pendapatnya tidak termasuk jumhur ulama tidak bisa menerima ya, karena pendapatnya terlalu dikatakan sat ini aneh, kurang bisa diterima. Jadi 4 mazhab inilah. Jadi 4 mazhab ini boleh dipakai semuanya, tergantung. Karena kita ini tak pandai, kita bisa mengambil dari Al-Quran langsung, dari hadis langsung. Sementara kita hanya bisa mengambil dari hasil kajian orang lain. Siapa yang paling pandai di antara orang-orang? Ya Imam 4 itulah dulu. Dia hafal ribuan hadis, ilmu fikih, ilmu hadis, mereka paham. Zaman sekarang apa? Ilmu orang zaman sekarang ini yang banyak ya nengok di YouTube, nengok di laptop, baca itu aja. Kalau dulu memang Imam Syafi'i, Imam Malik itu 7 tahun dah hafal Quran, dah ini dan sebagainya. Memang orang alim hafal dan sebagainya. Ya, hadis gurunya dekat dengan Rasulullah. Nah itu mereka lebih bisa terjamin daripada kita mengambil ilmunya ulama-ulama baru zaman sekarang. Nah, yang dia comot sikit dari sana, comot sikit dari sana, comot sikit. Hanya pembahasan ini itu dah, yang lain dia tak paham. Nah itu kok mau dijadikan tuntunan. Jadi hakikatnya kita nih, ketika kita bermadhab, yaitu kita mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, tapi bukan kita yang memproses langsung itu, ya, karena kita tak bisa, ya. Siapa yang memproses itu? Ya mereka yang paham Al-Quran, paham hadis dan segala ilmunya, yaitu 4 imam itu tadi. Hakikatnya kita mengambil dari Al-Quran dan hadis. Karena orang baca satu ayat saja tidak dipahamkan sendiri hukum apa, tak pandai. Sebenarnya tak pandai, apalagi orang awam. Orang awam ini pisang itu dikupas namakan, suruh nyangkul tak bisa dia. Yang nyangkul dan sebagainya, mupuk nanam tu ulama itu biasanya demikian. Yang kedua yaitu nazil mukhaffafah. Nazil mukhaffafah itu najis ringan. Baulus sabi ladzi lam yat'am ghaira labani wa lam yablugh al-haulain. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi laki-laki. Sobi itu bayi laki-laki, sobiyah bayi perempuan. Kencingnya bayi di sini apa terjemahnya? Bayi laki-laki. Oke, betul. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Dan dia belum berumur 2 tahun. Maksudnya ringan itu apa? Najis ringan itu dia tidak perlu disiram air kencingnya, itu udah suci. Dia ketika kena baju cukup direnjis-renjis gini aja. Direnjis-renjis saja, itu udah suci. Syaratnya apa? Bayinya tuh laki-laki dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah itu. Kalau dia dah makan pisang, dah makan bubur apa tuh namanya tuh, dah tak boleh dah. Bubur sun dah tak boleh. Dan itu khusus anak laki-laki. Kalau anak perempuan tetap air kencingnya hukumnya sama dengan orang dewasa, harus disiram seperti biasa. Ya, bertanya, silakan. Bagaimana yang kencing hewan seperti kucing ada di rumah kita, Anda tahu? Ya. Kucing itu ada kita kencing di situ. Dan amal syarikat tidak. Semuanya kan? Ya, air kencingnya kucing najis. Ya. Air kencingnya kucing itu najis. Jadi semua air kencing itu hukumnya najis. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik
air kencingnya hewan yang boleh dimakan tidak najis, yang halal dimakan. Kalau kucing halal tak? Tak halal, berarti kencingnya air kucing itu najis. Apalagi kucing datang, dia datang kucing jantan tuh datang ke rumah absen aja dia, absen, panggilin, besok datang lagi absen lagi, dia pinjer kan, biasa istiqomah kalau kucing jantan, memang betua kucing. Memang entahlah. Kadang-kadang dekat motor tuh, istiqomah tuh dia tuh, dekat motor, kenal naik ini, biasa aku jalan kan dia balik, pinjer dia. Itu kucing hukumnya najis. Ya, dia harus disucikan, Oke. Itu bayi ya tadi, bayi laki-laki. Tapi ini jarang lah. Zaman sekarang nih bayi ini langsung dikasih makan ya, 6 bulan dan sebagainya. Dan umurnya sebenarnya belum 2 tahun. Kalau kita berbicara masalah ASI, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, karena istrinya adalah ibu-ibu. Jadi betul tak Bu? Betul kan? Betul lah. Jadi walaupun ngaji yang ngaji bapak-bapak, tapi kan istrinya ibu-ibu. Jadi perlu saya terangkan juga. Jadi orang menyusui itu sebagusnya itu memang 2 tahun. Itu yang sempurna. Ya. Jangan sekarang orang zaman sekarang mohon maaf. Dia macam ikut standar dokter 6 bulan macam dah finish. Ya. Anak bayi itu 2 tahun tak kasih makan apa-apa, ASINya full, sehat. Sehat. Jadi tidak harus pun 6 bulan tuh langsung kasih ini, kalau kita harus, tapi dikasih juga boleh. Maksudnya saya begini, kalau tidak ada masalah apa-apa, tidak ada gangguan darurat apa-apa, susuilah anak itu selama 2 tahun full. Susuilah 2 tahun full. Kalau memang kuat ibunya, tak usah pakai SGM, tambah SGM. Jadi bagi 2 dengan sapi, ya kan? Sore aku, pagi aku, sore sapi, pagi malam aku, siang sapi. Begitu, bagi 2 dengan sapi. Air susu itu mempengaruhi yang dimakan oleh kita, itu akan mempengaruhi air susu. Jadi contoh di Mekah sana, daerah Najd itu orang memelihara, yang banyak orang itu memelihara onta, daerah Najd sana. Daerah Hijaz itu yang banyak memelihara kambing. Karakternya orang itu berbeda. Onta itu keras dan sebagainya. Dia selalu setiap hari minum susu onta. Karakternya orang Najd dengan orang Mekah Madinah berbeda. Berbeda. Yang sana keras. Itu berdasarkan yang diminumnya, yang dimakan dia seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi tetap berbeda. Mohon maaf. Orang apa saja sekarang makan daging hewan juga begitu, ya kan? Hewan juga begitu. Kalau kambing ini memang bagus, susu kambing bagus. Kalau ada pilihan daripada susu sapi, bagus susu kambing. Ya, daripada susu kambing lebih bagus susu kambing. Itu bagus. Rasulullah SAW itu dulu dia penggembala kambing. Nabi-nabi terdahulu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengutus seorang nabi kecuali menjadi penggembala kambing. Semua nabi itu semuanya dia menjadi penggembala kambing. Sampai nabi terakhir Rasulullah penggembala kambing. Nabi Musa, untuk apa tongkatnya? Itu ahusu ala ghanami. Kata orang, itu di tanganmu itu apa? Ya, Allah tanya kan. Nah, kata Nabi Musa, salah satu fungsinya adalah ahusu ala ghanami, untuk sayang kambing-kambingku. Tengok Nabi aja biar kambing. Mak kita sombong, orang dari kambing dianggap orang remeh, ya kan? Orang remeh, orang kelas bawah. Jadi itu di situ akan membentuk satu karakter juga. Ya, orang tuh kalau memelihara kambing tuh ada unsur positifnya ada. Ya, Rasulullah makanya Rasul juga penggembala kambing. Makanya anak-anak kami itu kami suruh melihara kambing itu, anak santri itu bilangkan dia. Semua nabi diutus sama Allah itu menggembala kambing. Kami harus gembala juga. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah ahli warisnya para
Nabi paling tak sikit-sikit lah ikut biar kambing dia apa dia. Wah, pernah. Paling tidak itu pernah. Beda. Tahu orang sudah biasa mendidik. Sampai mohon maaf Nabi Isa alaihissalam apa dengan pengembala sampai dijadikan sebagai ini kan pengembala kan, kan sampai umat dijadikan pengembala domba yang sesat. Mohon maaf nih bukan apa. Maksudnya kita ini itu macam mana tengok. Jadi mengembala kambing, nyara kambing itu bukan hal yang jelek, bukan hal yang rendah. Itu pekerjaannya para semua nabi. Semua nabi. Kalau zaman sekarang di gembala apa? Gembala NMAX, gembala Vario di gembala dia, ya kan? Ibu, itu yang di gembala dia. Gembala apa lagi? Scoopy. Wah, itu di gembala ya. Tak main lah gembala kambing kelas rendah tu. Orang ini, jangan gitu. Itu apa namanya? Satu pekerjaan yang mulia. Kalau tidak Allah tidak menjadikan para nabi-nabi itu menjadikan seolah-olah itu menjadi satu semacam apa namanya isarah karena nabi itu dia akan mengembala umat. Itu isyarat latihan lah di gembala hewan yang tak punya otak dulu, nanti baru yang punya otak di gembala. Itu kadang susah ya dengan yang punya otak ini, Bu, lagi susah. Kalau yang punya otak tak punya otak kadang lebih senang. Ini yang punya otak mah susah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan juga nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.